Salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali dalam ibadah doa Selasa 18 Maret 2025. Bagi Bapak Ibu yang sudah hadir dan yang akan menyusul hadir, kita ucapkan selamat berbakti. Tuhan memberkati dan kita beribadah dengan sukacita. Segala kebutuhan, pergumulan kita bawa kepada Tuhan, sebab Tuhan menunggu kita menyerahkan semua pergumulan kita. Dia sanggup dan Dia mau menolong kita. Kita bagi berdiri. Pujilah aku Tuhan. Dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Tuhanku, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Cinta aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang Kaulah yang Kaulah yang Kita berdoa. Kami telah hadir dalam bait-Mu Tuhan untuk berdoa menyembah kepadamu, beribadah mengagungkan nama-Mu, memuji-muji nama-Mu, dan mendengar firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang sanggup menghapus air mata kami, memberikan kemenangan bagi kami, bahkan pertolongan yang berlimpah-limpah bagi kami, sehingga tidak ada sesuatu yang perlu kami takutkan, kami khawatirkan,
Sebab Allah kami lebih besar dari apapun, termasuk dari pergumulan kami. Biarlah kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah kami, untuk kami melihat kuasa-Mu sanggup menolong kami. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu yang masih bergegas, tibakanlah dengan selamat semua hamba-hamba-Mu, imam-imam yang ambil bagian dalam tahbisan dari Tuhan. Dan kami sekaliannya bersukacita memuji Tuhan. Setan iblis kami usir dari hati pikiran kami, dari ruangan ini, dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau enyah semua. Darah Yesus berkuasa dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Dia imam besar. Terbuka, amin. Pintu gerbang ini halamannya sudah terbuka sampai ke ruang Maha Kudus, ya. Sampai ke ruang Maha Kudus terbuka sehingga kita tidak lagi halangan untuk tidak masuk surga. Dekati nyanyian kita, nyanyian Tuhan selalu beri yang terbaik. Selalu
Persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Allah yang hidup dan berkuasa menjawab segala pergumulan kita. Ya, mimbar saya serahkan kepada saudara pendeta muda. Sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Yang memiliki waktu adalah Engkau, yang tahu segala sesuatu adalah Engkau. Bahkan Engkau membuat ketetapan dalam hati manusia untuk menantikan semua kebaikan yang Engkau berikan. Engkau yang tahu Tuhan apa yang baik bagi kehidupan kami. Kadang kerugian, kadang kehilangan menjadi sesuatu yang terbaik. Ataupun Tuhan ada keuntungan juga memberikan sesuatu yang terbaik. Semua hanya Engkau yang tahu. Dan biarlah Tuhan pada kesempatan hari ini biar kami dengar firman-Mu, Tuhan yang tolong kami dengan urapan dari Roh-Mu, memberikan kuasa kepada kami untuk bisa mengerti firman-Mu, menjadi iman, bahkan melakukan firman-Mu dengan kekuatan dari Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa sejatnya mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolak dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita maju dalam Mazmur 26. Ya, setelah beberapa lamanya kita mendengar Mazmur 25, kita maju ke Mazmur 26. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 26 ayat yang pertama. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Pada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Ya, ini ayat yang akhirnya dibuat satu lagu pujian. Ya, ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Ya, mataku tertuju kepada kasih dan setia. Nah, jadi kita lihat doa yang diberikan kepada Tuhan dari Daud. Ini adalah doa yang benar-benar harus kita juga naikkan kepada Tuhan. Ini adalah permohonan dari orang yang hidup dalam ketulusan. Hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Ini doa yang tulus yang disampaikan Daud dan orang-orang yang suci. Yaitu kita lihat di sini, supaya Tuhan menyelidiki hati dan batin Daud di sini. Permohonan dari Daud adalah Tuhan, supaya Tuhan menyelidiki hati dan batinnya Daud. Ya, jadi Daud ini menyerahkan dirinya, diuji oleh Tuhan. Kalau kita mendengar istilah ujian, kita akan masuk dalam satu tabiat yang kita tidak boleh lupakan, yaitu emas. Ya, tabiat emas. Emas ini punya sifat dan karakter berbeda dengan barang-barang yang lain ketika diuji. Ya, kalau emas ini diuji dengan memiliki istilah dimurnikan. Ya, dimurnikan.
Kalau zaman dulu dengan api benar-benar, kalau sekarang zaman sekarang dengan banyaknya ya air-air yang keras ya, bahan-bahan kimia kalau sekarang ya. Kalau tapi zaman dulu itu benar-benar dengan api ya. Kalau masih bercampur dengan bahan-bahan yang tidak murni seperti plastik ya, karena kalau saya lihat orang mencari emas itu dari bahan-bahan elektronik yang sudah tidak terpakai ya. Itu diuji, dilepas dulu plastik-plastiknya. Kalau misalnya masih ada, dia akan kalah dengan api ya. Jadi sekalipun perak itu diuji dengan api, tapi ada titik didihnya ya. Titik leburnya itu lebih kuat emas dibandingkan semua ya, banyak perabotan atau banyak perhiasan yang salah satu yang paling kuat adalah emas. Nah, jadi keinginan Daud ini bukan keinginan untuk ditantang oleh Tuhan ya. Kalau di sini ujilah aku Tuhan, bukan untuk menantang Tuhan ya. Bukan untuk kita hebat-hebatan, tetapi di sini bentuk dari ketulusan hati Daud kepada Tuhan yang selalu ingin dimurnikan. Nah, begitu juga kita doa kepada Tuhan supaya kita dimurnikan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Ya, kalau lihat mengenai sumbernya, hujan ini ada dari 3 sumber ya. Jadi hujan ini kalau dari sumbernya ada dari 3 sumber. Yang pertama sumber dari iblis. Ya. Iblis. Makanya iblis itu disebut si penggoda dan juga si pencoba. Ya. Tapi tujuan iblis menggoda manusia adalah menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Ya, mendakwah dan membuat orang itu berbuat jahat. Jadi tujuannya menghancurkan, menjatuhkan, mendakwa manusia, bahkan membinasakan manusia. Itu sumber yang pertama dari iblis. Ya. Yang kedua ini dari manusia. Ya, dari manusia. Nah, kita bisa menjadi si pencoba. Bukan saja iblis jadi si pencoba, tapi manusia juga bisa menjadi si pencoba. Ya. Siapa yang dicobai oleh manusia? Kira-kira siapa yang dicobai oleh manusia? Yang dicobai oleh manusia adalah Tuhan. Ya, makanya manusia itu mencobai Tuhan. Ya, dan juga manusia itu mencobai diri sendiri. Jadi hati-hati. Iblis bisa menjadi si pencoba, manusia juga bisa menjadi si pencoba bagi Tuhan dan bagi dirinya sendiri. Bagaimana manusia bisa menjadi si pencoba ya bagi dirinya sendiri dan Tuhan ya, kalau keinginannya keinginan yang hampa ya, dan ketika manusia kalah terhadap si pencoba itu iblis, nah, manusia itu akan mempunyai keinginan-keinginan yang hampa dan akan mencobai Tuhan. Nah, tapi kita akan lihat dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Ya. Karena kita berkata ini pencobaan dari Allah ya. Tapi teruskan. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ya. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, ia sendiri tidak mencobai siapapun untuk berbuat jahat. Itu perkataan yang harusnya tepatnya. Ia sendiri tidak mencobai siapapun untuk berbuat jahat. Terus, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. ya. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, tambah dalam 1 Timotius 6 ayat yang 9. 1 Timotius 6 ayat yang 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan Ya,
ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan Ya, kebinasaan. ini pencobaan itu datang dari diri sendiri, dari manusia. Dan orang ketika memiliki hati yang hampa, keinginan yang hampa, karena dia kalah dengan pencobaan yang dicobai oleh iblis, ya, dicobai oleh iblis, orang itu nanti akhirnya mencobai diri sendiri dan Tuhan. Nah, jadi hati-hati, jangan mencobai Tuhan. Dan ciri orang fasik, dia tidak mau diuji oleh Tuhan, malah dia menguji dan mencobai Tuhan. Bahkan hidupnya menyerahkan diri kepada si pencoba. Nah, jadi hati-hati, oleh keinginan ini manusia akan menderita oleh berbagai-bagai macam pencobaan nanti, ya. Yang ketiga sekarang, dari sumbernya yang ketiga Tuhan. Ya, kalau Tuhan sebagai penguji, dia juga sebagai guru, dia juga sebagai pembela. Jadi kalau Tuhan sebagai penguji dalam Yeremia 6 ayat 27, Yeremia 6 ayat 27. ya, Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya dan harus menguji tingkah langkah mereka. ya, ini firman disampaikan Tuhan kepada Yeremia. Ya, Tuhan yang mengangkat Yeremia sebagai penguji. Ya, berarti penguji yang paling tinggi adalah Tuhan, dan gembala pun diizinkan, ya, untuk menguji. Tapi ini sumbernya dari Tuhan, dan Tuhan dikatakan di sini kalau dia sebagai penguji, dia juga nanti sebagai pembela. Ya, kita punya guru masing-masing kan ya. Siapa yang menguji kita? Guru kita. Ya, siapa yang membela nanti? Guru kita. Ya, itulah hebatnya kalau kita diuji oleh Tuhan. Ya, tujuan Tuhan menguji kita seperti guru untuk menilai. Ya, jadi semua iman itu dan semua keimanan kita, semua kasih kita harus diuji, ya, oleh guru kita, oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan sendiri. Nah, kalau orang sudah teruji, nah, akhirnya barulah dia akan naik kelas. Nah, kita lihat ya, sumbernya ini ada 3. Kita tidak boleh kalah kepada iblis, kepada diri sendiri, dan kita harus lulus ketika tahan uji. Kalau Tuhan yang menguji, jadi kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, si penguji. Ya, kita lihat di sini apa yang Tuhan uji. Ya, yang Tuhan uji di sini adalah batin dan hati kita, batin dan hati kita. Tapi bagaimana cara Tuhan menguji batin dan hati kita? Kita akan bahas sekarang bagaimana caranya Tuhan menguji batin dan hati kita, atau bagaimana cara Tuhan memurnikan umatnya. Yang pertama lewat keadilan. Ya, lewat keadilan. Boleh kita baca dalam Ayub 31 ayat 4 sampai yang 8. Ayub 31 ayat yang 4 sampai yang 38. Ayat 31 ayat yang 4. Bukankah Allah yang mengamati jalanku, Ya, dan menghitung segala langkahku? ya. Teruskan sampai yang 8. Jikalau aku bergaul dengan dusta, Ya, jikalau aku bergaul dengan dusta, atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, ya, kalau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. ya, nanti biarlah Tuhan yang meneliti, ya, karena keadilan ini seperti neraca. Ya, kalau misalnya ada berat sedikit saja, berarti
ada yang kurang dalam diri kita. Nah, makanya harus ditambahkan. Ya, sampai neraca itu harus seimbang. Ya, harus seimbang. Ya, jikalau masih ada dosa, ya nanti kita akan lihat melalui jalannya itu melalui keadilan Tuhan. Ya, boleh? Yang ketujuh, Ya. jikalau langkahku menyimpang dari jalan, Ya. dan hatiku menuruti pandangan mataku, dan noda melekat pada tanganku, Ya. maka biarlah apa yang kutabur Ya, biarlah apa yang kutabur, dimakan orang lain, ya dimakan orang lain. dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Iya. Nah, jadi kita harus menjadi orang yang kalau sekarang sebutannya fair. Apa yang ditabur itu yang dituai. Ya, kadang kita ketika melakukan satu hal akhirnya kita mendapatkan kerugian. Ya. Kalau orang malas kerja, dia tidak mendapat pekerjaan akhirnya. Ya. Dan akhirnya keadilannya berlaku. Ya, dia sulit dapat pekerjaan misalnya seperti itu. Kalau orang berbuat dosa, kalau dia korupsi, akhirnya dia di penjara, harus ada keadilan. Nah, jadi kita harus tahu apa yang kita tabur itu yang harus kita tuai. Ya, karena banyak orang yang tidak rela dan kecewa kepada Tuhan ketika yang diharapkan tidak sesuai kenyataannya atau hasilnya. Ya, karena kita tidak hidup dalam jalan yang benar. Ya, Ayub berkata, biarlah kalau misalnya saya berbuat jahat, biarlah saya menanggung akibatnya, seperti itu. Ya, jadi kita harus tahu Tuhan bisa memulihkan umatnya lewat keadilan. Ya. Bahkan dalam Mazmur 7 ayat 9 dikatakan, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, ya, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Ya, ini keadilan Tuhan. Orang fasik berakhir kejahatannya, ya, dan orang benar makin diteguhkan. Engkau yang menguji batin dan hati orang, ya Allah yang adil. Jadi kita harus tahu Tuhan menguji kita lewat keadilan. Istilah yang paling sederhana, apa yang ditabur itulah yang harus dituai oleh kita. Jangan kita sampai kecewa kepada Tuhan, jangan sampai kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal itu adalah hasil atau itu adalah hasil yang kita lakukan, hasil yang kita tabur. Ya. Sekarang kita lanjut yang kedua. Ya, dengan apa Tuhan menguji umatnya dalam Keluaran 15 ayat yang ke-23. Ya. Boleh di ulangan 8 ayat 16 saja. Ya. Ulangan 8 ayat yang ke-16. Yang kedua, lewat mana atau firman Tuhan. Ya. Ulangan 8 ayat 16, ayat yang ke-16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik pada Ya, akhirnya. dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobai engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ya, lewat mana atau sekarang dalam bentuk firman Tuhan. Nah, karena untuk mana ini punya ciri-ciri yang sangat berbeda dengan makanan yang lain. Ya, kalau misalnya mana itu datang pagi-pagi, tapi kalau sudah matahari terik, mana itu akan hilang. Ya. Dan harus dihabiskan pada hari itu juga. Kalau tidak dihabiskan pada hari itu, berulat. Ya. Kalau misalnya sudah mau hari Sabat, ya harus mengumpulkan 2 kali lipat. Dan ketika orang mengumpulkan 2 kali lipat, tidak habis. Pada hari itu tidak berulat besoknya. Ya, karena disiapkan untuk hari esok. Karena pada hari Sabat tidak ada mana yang akan turun. Ya, ini berbicara mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya.
Kita akan diuji apa kita mengandalkan firman Tuhan atau tidak. Karena makanan yang sesungguhnya bagi kita adalah firman Tuhan. Ya, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang didengar. Mana itu berbicara mengenai firman yang didengar. Ya, karena banyak orang ketika pas hari Sabat mereka mencari mana? Akhirnya murkalah Tuhan. Sudah beritahu oleh sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa hari Sabat tidak akan ada mana. Marahlah Tuhan. Jadi ini berbicara ketaatan kepada firman dan bagaimana kita mengandalkan firman Tuhan. Ya, kita dikoreksi sekarang melalui firman Tuhan. Makanya ketika kita mau datang beribadah, satu hal yang harus kita minta ialah firman itu mengoreksi setiap kehidupan kita. Ya. Lewat mana yang kedua? Sekarang yang ketiga, lewat perpuluhan. Malaikat 3 ayat yang ke-10. Ya, Malaikat 3 ayat yang ke-10. Malaikat 3 ayat yang ke-10. Ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, persepuluhan adalah cara Tuhan mendidik umatnya supaya tidak cinta akan uang. Ya, ini perbendaharaan harus diisi ke rumah Tuhan. Ya, karena kaitannya persepuluhan ini dengan makanan di rumah Tuhan. Ya, makan di rumah Tuhan itu bukan hanya berbicara nasi, lauk pauk, bukan. Ya, makanan di rumah Tuhan adalah berbicara mengenai firman Tuhan. Ya, makanya erat kaitannya orang yang memberi perpuluhan dengan dia akan mengerti firman Tuhan. Ya, sebaliknya, orang yang menentang perpuluhan, ya kalau ada saja dibahas perpuluhan, dia tentang hamba Tuhan. Ya, bahkan hamba Tuhan kalau yang sudah memberitakan perpuluhan, oh ini ditolak. Mana? Saya akan cari gereja yang tidak ada perpuluhan, dikatakan. Ya. Jadi 3 lewat perpuluhan, ujian Tuhan mengenai hati manusia. Sekarang yang kelima, yang ketiga. Yang keempat ya, maaf ya. Yang keempat, lewat pengorbanan. Lewat pengorbanan. Ya, ini kisah dari Abraham. Ya. Dalam Kejadian 22. Ayat yang pertama. Kejadian 22 ayat pertama. Ya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Ya, boleh di ayat yang ke-16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Ya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ya, cukup dulu sampai situ. Ini yang keempat, ya, lewat pengorbanan. Jadi uji Tuhan, apakah kita itu rela tidak berkorban untuk Tuhan? Ya, ada nggak sesuatu yang bisa kita korbankan untuk Tuhan?
Ya, pengorbanan bisa berbagai macam bentuknya. Ya, kita lihat ini seperti Abraham. Ya, Abraham ini mengorbankan yang tunggal dan yang dikasihi oleh Abraham. Dan ketika Tuhan mencoba Abraham, Abraham taat kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Bahkan akhirnya ketika Abraham tidak segan-segan membunuh anaknya, Abraham mendapat berkat dari Tuhan. Karena iman Abraham berkata, sekalipun saya belum pernah melihat orang mati dihidupkan, tapi saya percaya karena firman Tuhan berkata, hanya dari anakmu lah nanti keturunanmu. Makanya disebut anak perjanjian. Nah, ini kadang-kadang kita takut terlebih dahulu untuk mengorbankan sesuatu yang kita kasihi, ya, untuk Tuhan. Ya. Lewat pengorbanan, ini yang kelima. Ya, sekarang yang keenam. Yang ini yang kelima ya. Yang kelima, lewat padang gurun. Ya, lewat padang gurun. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ini yang kelima. Lewat padang gurun. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Hati itu tidak bisa dilihat oleh orang, dan Tuhan juga ingin menguji hati manusia dengan Israel, ya, berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Teruskan. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Ya. Nah, jadi yang kelima adalah lewat padang gurun. Nah, ini yang padang gurun adalah menunjuk pada masalah-masalah yang berat, yang kalau disebutkan pada gurun itu tidak ada tempat untuk bercocok tanam, tidak ada tempat untuk menabur, tidak ada tempat untuk menuai. Ini adalah sesuatu hal yang mustahil, ya, apalagi di dunia ini, ya, di Indonesia, ya, juga susah. Ya. Bahkan orang yang mencari kerja itu 1:6, ya, cuma satu lapangan pekerjaan direbutkan oleh 6 orang. Ini betapa sulitnya. Ya, banyak hal nanti kita akan mengalami kesulitan, hal-hal yang ini mustahil. Nah, tapi di sini kita lihat di sini perjalanan yang kau lakukan boleh dilihat atas kehendak Tuhan. Ya, ini adalah perjalanan kematian, pengalaman kematian bersama dengan Tuhan. Ya, seperti beribadah semacam ini. Kalau kita merasa, ya, walaupun mungkin susah, kita mau beribadah, karena tujuan Israel kepada gurun itu untuk beribadah kepada Tuhan, ya, yang disampaikan Musa kepada Firaun. 3 hari perjalanannya, kita harus beribadah kepada Tuhan di padang gurun, ya. Nah, jadi semua atas kehendak Tuhan. Jadi kita perhatikan, ini ujian dari Tuhan. Kita lihat tujuan dari ujian. Ya, tujuan dari ujian di sini dikatakan, boleh diulangi dalam Ulangan 8 ayat yang kedua tadi. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Dengan maksud untuk merendahkan hatimu, teruskan. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya, tujuan ujian yang pertama di sini untuk mengetahui hati kita, apakah kita berpegang kepada firman Tuhan atau tidak. Ya. Ini tujuan dari Tuhan. Ya. Terus yang kedua adalah kembali dalam Ulangan 8 ayat 16, kita lihat
Tujuan ujian itu adalah untuk merendahkan hati kita, ya. Nah, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau. Ya, tujuan yang kedua untuk merendahkan hati kita. Makanya diizinkan Tuhan ujian. Makanya kita banyak sekali sombong. Tapi ketika sudah diuji oleh Tuhan, baru dia kembali sama Tuhan. Ya, baru ingat Tuhan. Yang tadi sombong, baru dia ketika diuji merendahkan hati. Ya, merendahkan hati. Ya, ini yang kedua, supaya kita direndahkan, merendahkan hati kita. Ya, oleh sebab itu jangan lupa ujian ini. Tujuannya seperti apa? Yang ketiga, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ya, yang ketiga, tujuan ujian adalah untuk kebaikan kita. Ada amin? Ya, ini tujuan ujian. Yang keempat, ya, yang keempat untuk memurnikan iman kita. Ya, karena iman itu kadang-kali tidak murni. Ya, kadang kita punya iman setengah-setengah. Kadang kita punya iman yang bimbang. Tapi ketika diuji, kita baru percaya sama Tuhan. Kita baru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kita baru murni imannya kepada Tuhan dengan tulus hati. Ya, dalam Amsal 17 ayat 3 dikatakan, boleh dibaca Amsal 17 ayat yang ketiga. Amsal 17 ayat yang ketiga. Ya. Koi adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Ya. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya, di sini ada perkataan perapian untuk melebur emas. Ya, untuk memurnikan iman kita. Itu yang keempat. Tujuan dari pemurnian. Yang kelima, atau tujuan dari ujian. Yang kelima adalah membalas sesuai dengan perbuatan. Ya, membalas sesuai dengan perbuatannya. Yeremia 17 ayat yang ke-10. Yeremia 17 ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, Ya. yang menguji batin, Ya. untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya. Jadi kalau kita murni, Tuhan akan balas, ya, seperti Ayub. Ya, Ayub dan juga Abraham. Ya, ketika Abraham mau taat, Tuhan balas sesuai dengan perbuatannya. Nah, itulah tujuan Tuhan menguji umatnya. Tapi dalam ujian, kita harus tahu dalam Zakaria 13 ayat 9 dikatakan bahwa sepertiga, ya, akan, boleh dibaca dulu Zakaria 13 ayat yang 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api. Ya, ini emas. Ya, emas itu sangat sedikit sekali, sepertiga jumlahnya. Ya, teruskan. Dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Nah, kalau orang diuji dan hasilnya seperti emas, ini yang akan terjadi. Ya, teruskan. Mereka akan memanggil namaku. Ya, ini yang emas. Ya, yang dia akan panggil adalah nama Tuhan. Ya, makanya kita harus mengerti ujian yang sesungguhnya dari Tuhan, supaya bukan kita meninggalkan Tuhan, tetapi malah kita memanggil nama Tuhan. Terus, dan aku akan menjawab mereka. aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata. Ya, aku akan berkata. Mereka adalah umatku. Ya, ini yang jadi umat nanti emas. Terus kan? Dan mereka akan menjawab,
Tuhan adalah Allah. Iya, inilah yang nanti akan terjadi ketika orang ini seperti emas atau perak, dia akan memanggil nama Tuhan. Nah, tapi kita akan lihat dulu, kalau kita dicobai oleh Tuhan, kalau kita diuji oleh Tuhan, kita harus perhatikan ya, ketika ujian itu diuji dalam diri kita harus mengerti bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya, kita harus amini ayat ini supaya kita tidak kecewa kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, ya, pencobaan biasa. yang tidak melebihi kekuatan Ya, manusia. cukup dulu sampai situ, nanti lanjutkan. Jadi sekalipun emas ini tahan terhadap api, tapi ada titiknya di mana emas itu akan hangus, tidak berbekas. Ya, kalau saya tidak salah tadi, kalau emas itu lebih dari 1000 derajat Celcius dia akan hancur. Tapi kalau emas itu di bawah 1000 derajat, tapi sudah panas sekali emas itu. Api itu sudah panas sekali. Ya, emas itu akan melebur dan saling bersatu satu dengan yang lain. Ya. Sehingga satu bentuk emas, walaupun bentuk itu belum bentuk yang baik. Ya. Nah, tapi kalau sudah satu kumpulan emas itu, dia akan menyatu. Tapi kalau sudah 1000 derajat lebih, itu sudah hancur emas itu. Nah, begitulah juga ada batasnya ujian itu. Ya, tidak melebihi kekuatan kita. Nah, tapi emas ini salah satu alat atau satu bahan yang sangat kuat sekali terhadap api. Ya, kalau dia belum titik lelehnya, dia tidak akan meleleh, dia tidak akan tidak akan mungkin. Tapi kalau sudah 1000 derajat lagi lebih akan hangus. Nah, begitu juga kita, kalau sudah melebihi tidak mungkin Tuhan berikan, ya, karena kita pasti akan hangus. Ya, dia tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan manusia. Selanjutnya, ya, harus kita ketahui ketika Tuhan menguji kita, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Yang kedua, dilanjutkan. Sebab Allah setia. Iya, sebab Allah setia. Teruskan. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Iya, kita mampunya ya 100 kilo, tidak akan diberi 101 kilo. Ya, ketika orang juga angkat besi, ya tidak akan melebihi kemampuannya dia. Ada orang melebihi kemampuan, hancur dia. Ya. Ini harus kita ketahui, Allah itu setia. Ya, dia sebagai seorang penguji, dia selalu bersama dengan yang diuji. Ya, seperti orang yang mau memurnikan api, dia setia. Dia setia sampai emasnya itu murni. Ya, Tuhan juga akan setia kepada orang yang tahan uji. Ya. Yang kedua, Allah setia. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan meninggalkan kita ketika kita diuji oleh Tuhan. Yang ketiga sekarang, dilanjutkan. Bahwa pada waktu kamu dicobai, Pada waktu kamu dicobai, ya, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, ya, sehingga kamu dapat menanggungnya. iya. Nah, jadi ketika kita menghadapi ujian, yang ketiga Tuhan memberi jalan keluar. Ada amin? Nah, jalan keluar ini hanya diberikan kepada orang yang taat. Seperti jemaat di Philadelphia. Bahkan orang yang taat ini sering sekali karena kekuatan mereka tidak seberapa. Ya, mereka merasa tidak ada kekuatanku, tidak ada daya apa-apa.
sehingga mereka mengandalkan Tuhan. Ya, jadi ketika dia memberi jalan keluar, hanya orang yang taat yang akan diberikan, sekalipun mungkin kekuatan kita tidak seberapa. Ya, oleh sebab itu, marilah kita diuji oleh Tuhan sekarang melalui firman-Nya. Ya, jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita sombong. Ya, tujuan dari ujian salah satunya untuk merendahkan diri kita. Ya, oleh sebab itu mari kita rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau tangan Tuhan, kalau emas itu di tangan Tuhan, dia akan dimurnikan, dia akan diuji, dia akan dipanaskan, dia seperti dihancurkan tetapi semakin murni. Ya, mari kita bertahan dalam ujian, dan dikatakan kuatlah, bertahan dan kuatlah. Kita ini kan bertahan dan kuatlah. Ini lagu pujian yang mengingatkan kita bahwa kita harus timbul seperti emas. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. berlututlah, merendahkan diri di hadapan. Yakinkan, percayakan
hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dia baik dan teramat baik. Pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan. Kalau kita jatuh dalam pencobaan, Allah itu setia. Dia setia, bisa diandalkan. Dia akan membuka jalan. Dia membuka jalan keluar, supaya kita mampu cakap menanggung. Dan hasilnya adalah seperti emas yang dimurnikan di dalam api. Bukan dia hancur, tapi semakin murni nilainya semakin naik. Nilainya bertambah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Mempercayakan diri kami ke dalam tangan-Mu. Dalam berbagai-bagai pergumulan hidup yang kami alami. Sertailah kami Tuhan. Bukakan jalan bagi kami. Berikan kekuatan dan kemenangan yang dari Tuhan. Terangi perjalanan kami Tuhan. Sehingga kami tidak dalam kegelapan. Tetapi kami dalam terang Tuhan. Kami bisa melihat segala sesuatu. Dan memilah-milah mana yang harus kami pilih dan lakukan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ketika Ishak diikat untuk dikorbankan, dia rela. Abraham merelakan yang terbaik dikorbankan di atas mezbah. Betapa mengorbankan Ishak. Hasilnya adalah Abraham menjadi Bapa segala bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau membesarkan nama Abraham sehingga keturunannya sampai hari ini menjadi berkat bagi semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Haleluya, haleluya. Bahkan Kristus pun adalah keturunan Abraham yang menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Meninggikan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Tidak ada Allah seperti Engkau yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isi. Dan Engkau mengasihi seisi bumi ini Tuhan. Tidak menginginkan satu manusia binasa, tapi supaya semua orang berbalik, bertobat kepada-Mu. Sampai hari ini Engkau mengasihi kami Tuhan. Bahkan firman-Mu berkata, di mana dosa seseorang bertambah-tambah banyak, di situ kasih Allah semakin berlimpah-limpah. Supaya jangan ada orang binasa karena dosa. Engkau mampu menolong, menyelamatkan orang-orang berdosa, termasuk kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Pada mula kami naikkan dupa kami. Itulah hati yang hancur dan remuk. Tidak Kau pandang hina Tuhan. Engkau menilik Tuhan setiap hati yang remuk dan hancur, untuk memberi mujizat pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Jiwaku haus. Kita pakai berdiri. Haus akan kasih. Jiwa Tuhan haus akan kasih. Jiwaku rindu akan cinta. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama bukan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, Kau setia, setia selama-lamanya. Oh Yesus, kekasih, hanyalah Kau. Nama bukan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, Kau setia, setia, selalu Kau setia. Kau setia, setia, selalu Kau setia. Kau setia, setia, selamanya. Benar, kami mau tetap setia iring Tuhan, apapun keadaan kami. Sebab ketika kami setia, mujizat pasti terjadi pada kami. Pertolongan tidak pernah terlambat. Tuhan bisa mengubah masa-masa yang gelap menjadi masa-masa yang cerah, ceria bagi kami. Karena Tuhan kami mengasihi kami dan tetap setia mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Allah. Semua yang memberi Tuhan balas berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita angkat puji-pujian, kita mata air. Kita jelaskan sekali untuk kasih. Mata
kesembuhan sebagai orang yang benar. Barunya memberi kekuatan menari dari Yerusalem. Yerusalem tahta Allah mengalir air kehidupan untuk membasahi setiap kehidupan kita lewat firman dan rohnya yang diberikan pada kita setiap hari. Ya, kita doakan mereka yang masih kondisi sakit sedia, Bu Ratna, Bu Elih dalam pemulihan, Opo Romando perempuan, Serlo dalam pemulihan Tante Ance. Ya, kita berdiri, kita tutup dalam doa. Haleluya. Kami menyatukan iman kami memanggil namamu, berseru kepada nama Yesus, nama di atas segala nama, tabib yang ajaib, pembuat keajaiban bagi semua orang, baik mengenai kesembuhan, persoalan hidup, pekerjaan, usaha. Mungkin anak-anakmu sedang mengalami kemacetan usahanya, pekerjaannya belum mantap. Hari ini kami bawa kepada Tuhan, sebab ibadah itu berguna untuk apapun, baik untuk hari ini dan hari esok, sampai membawa kami ke dalam kekekalan, ke dalam surga. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan jamah mereka, baik Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau, Ibu Ratna juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau, Bu Eli juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau, Opo Romando juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau, Serlo juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau, Ibu Ance juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau, dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Kami yakin mujizat pasti terjadi bagi anak-anakmu. Begitu juga usaha dan pekerjaan anak-anakmu, berkati Tuhan. Buatlah mereka berhasil Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintah yang ada sekarang juga berkati Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati wali kota, seluruh kecamatan, muspika kecamatan, berkati kepala desa dan juga lurah, berkati Pak RW, Pak RT, berkati seluruh Indonesia. Dan kami berdoa negara-negara konflik supaya Tuhan sadarkan semua mau berdamai Bapa. Dan sekarang saudaraku pulanglah dengan berbawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan beserta.